Haleluya. Glory, glory. Selamat malam semua. Senang boleh berjumpa dalam acara tengah minggu. Saya mau melanjutkan ya sehubungan dengan tema daripada 35th ya anniversary Gereja Kasih Kristus bertumbuh bertumbuh berbuah. Ya, jadi kita itu memang tidak hanya bertumbuh tapi harus berbuah. Dan tidak hanya berbuah, Tuhan juga mengingatkan untuk kita berbuah banyak, ya. Dan kemarin tema firman Tuhan, berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya percaya proses kita berbuah itu ada banyak tantangan. Ya, itu juga berbicara tentang bagaimana kita bisa menghasilkan buah-buah kebenaran itu. Saya sampaikan juga eh, hari Minggu kemarin bahwa dalam kita menghasilkan buah, terkadang juga kita bisa menghasilkan buah yang asam. Dan bahkan bisa juga buah yang pahit. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa ternyata bahwa memang secara nature, secara alam, ya pohon yang menghasilkan buah itu tidak selamanya semua 100% itu manis. Ada juga sebagian yang gagal, ada yang bisa busuk, ada yang bisa tidak terlalu manis, ya. Jadi itu berbicara tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sebuah pohon untuk menghasilkan buah. Nah, hidup kita itu digambarkan Tuhan adalah seperti pohon yang menghasilkan buah. Bahkan Yesus juga mengingatkan kita bahwa kita itu adalah ranting-rantingnya, carang-carangnya, dan dia adalah pokok anggur. Ya, kita sudah ingat itu bahwa ranting yang tidak berbuah aku potong. Ya, jadi selama kita memang mau melekat ranting dan pokok anggur, ya kita tidak bebas daripada pemotongan. Jadi kalau kita sudah tidak mengalami pemotongan, itu justru yang mengkhawatirkan. Berarti kita sudah tidak melekat dengan pokok anggur. Tapi tidak sampai di sana. Yesus juga katakan yang sudah berbuah, ya aku bersihkan supaya lebih banyak berbuah. Jadi ada option pertama, ada option kedua. Yang tidak berbuah dipotong. Yang sudah berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Jadi saya mau mengambil 3 poin di sini bahwa tema dalam acara ATM kita hari ini adalah bertumbuh dan berbuah dalam tantangan. Iya, eh, ketika Yesus satu hari kita tahu Alkitab menulis dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-19. Iya, Matius 21 ayat yang ke-19. Poin yang pertama di sini saya akan mau mengajak kita tentang opportunity, kesempatan. Berbuah itu sebuah pilihan ya. Berbuah itu sebuah kesempatan. Tuhan berikan kesempatan atau Tuhan berikan eh, waktu untuk sebuah pohon itu berbuah. Nah, kita belajar dari sebuah pohon ara dalam Matius pasal 21 yang ke-19. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu. Perhatikan itu. Jadi Tuhan berbicara kepada pohon. Ini sering kita lupa bahwa memang jelas sekali hidup kita itu digambarkan seperti sebuah pohon. Ya, jadi Tuhan berkata kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Jadi ini sudah apa?
eh, finish line sudah, that's it, gitu. There is no opportunity. Ya, jadi artinya itu berbicara tentang ya sudah, hidup kita sudah dipanggil Tuhan dan tinggalkan dunia ini kita tidak menghasilkan buah. Jadi kalau sampai hari ini saudara dan saya kita masih hidup, saudara masih sehat, saya masih sehat, kita masih bisa menikmati kehidupan ini hari ini, this present day, ya. Jangan lupa itu merupakan sebuah kesempatan untuk kita berbuah, ya. Dan eh, berbicara kesempatan itu berbicara waktu, ya. Kemarin juga waktu acara ulang tahun gereja, firman Tuhan saya juga berbicara tentang waktu. Ya, saya gambarkan bahwa untuk memetik buah anggur, karena itu memang saya eh, dengar langsung dari seorang yang bekerja di kebun anggur, dia bekerja di winery, dia tahu persis, dan untuk dia bekerja di perusahaan itu, dia tidak hanya sekedar melamar sebagai seorang pekerja, dan tidak hanya dia sebagai seorang manajer di winery itu, tapi juga dia harus mengambil kelas atau sekolah untuk winery. Dia harus punya license untuk dia menyuguhkan anggur atau dia menuang wine kepada tamu, kepada orang yang ingin testing wine atau mau minum wine, itu dia harus punya license. Tidak bisa sembarangan, saudara. Nah, untuk dapat license itu dia harus bersekolah, mempelajari juga tentang bagaimana pertumbuhan atau eh, eh, kehidupan dari sebuah eh, pohon anggur itu. Sehingga dia yang memberikan saya sharing apa sih eh, eh, pengertiannya kalau kita itu tahu cara memetik buah anggur itu ada tekniknya, yaitu berbicara tentang waktu. Ya, after sunrise dan sebelum sunset. Jadi between itu, dan itu tidak boleh pada panas hari. Ya, harus menjelang sore, tapi tidak boleh juga terlalu sore karena akan gelap. Nah, ini berbicara waktu. Jadi kita itu sebagai yang dikatakan Tuhan, ranting yang menghasilkan buah. Jadi waktu kita dipetik, waktu waktu Tuhan mau mengambil buah-buah kehidupan kita, Tuhan tuh tahu persis kok. Ya, ya tidak tidak sembarangan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Iya. Jadi saya percaya hal yang sama ketika Yesus tidak hanya pada saat itu dia lapar, dia ingin makan dari sebuah pohon ara, dia tahu persis kan bukankah Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang bentuk semua kehidupan pohon-pohon dalam eh, dunia ini. Jadi ketika dia tidak menemukan satu buah pun di dalam pohon ara itu, tidak hanya kita lihat bahwa Tuhan berkata mulai hari ini engkau tidak akan berbuah lagi. Saya percaya bahwa eh, Tuhan telah memberikan kesempatan kepada pohon itu untuk menghasilkan buah. Dan itu adalah waktunya atau timingnya Tuhan akan lewat di jalan itu. Jadi saya percaya bahwa hal yang sama ketika Tuhan akan lewat dalam hidup kita, dia akan melihat buah-buah yang kita hasilkan. Ya, dan Tuhan ingin supaya hidup kita itu menghasilkan buah. Buah itu diambil oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain, ya. Dan Tuhan juga katakan bahwa menjadi kemuliaan bagi namanya itu tidak sembarangan, saudara. Saya percaya tema gereja kasih Kristus kemarin ini, ya itu tidak hanya sekedar sebuah slogan, tema atau judul dari sebuah acara anniversary, tapi saya percaya itu berbicara tentang bahwa kita tuh telah diberikan Tuhan kesempatan dalam hidup ini. Ya, eh, saya juga teringat bahwa ada sebuah pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah sebuah ladang, dan pemilik ladang itu mendatangi ya pohon ara itu, dan dikatakan bahwa setelah bertahun-tahun pohon ara ini ada di tengah-tengah ladangku tapi tidak
menghasilkan apa-apa dan pekerja atau pengawas daripada ladang itu berkata kan kepada tuannya, Tuhan berikanlah dia kesempatan 1 tahun lagi. Bila tahun depan dia tidak berbuah, udah kita akan tebang. Ya, jadi yang pertama kita tidak hanya eh, bertumbuh, ya kita sering itu dengar ya ke Kristen yang bertumbuh bertumbuh, tapi kita juga harus berbuah. Ya, bagaimana kita berbuah? Kita harus pergunakan setiap kesempatan. Ya, kesempatannya itu bagaimana? Kita diberi Tuhan kehidupan dalam hidup ini. Ya, di dalam kita menghadapi tantangan-tantangan, tadi saya katakan bahwa bertumbuh dan berbuah dalam tantangan. Jadi artinya dalam tantangan-tantangan yang kita hadapilah, ya, mungkin kita disakiti, kita dijelekkan, kita dikucilkan, di kita digosipin apa saja. Kita mulai menghasilkan buah kita. Buah apa? Buah kesabaran, buah penguasaan diri, buah kelembutan hati, buah iman, buah kasih. Ya, nah itu yang saya maksud tentang kesempatan. Jadi pakailah kesempatan lewat tantangan-tantangan yang kita hadapi itu merupakan kesempatan untuk kita untuk menghasilkan buah. Ya, kita ditantang tentang eh, eh, mungkin ada orang yang mengecewakan kita. Kita tidak perlu sakit hati. Justru kita tunjukkan buah bahwa kita berkata bahwa saya mengasihi engkau. Ya. Nah, yang kedua, bertumbuh berbuah dalam dalam tantangan. Ya, ini sangat penting sekali. Ya, Eh, berbuah itu tidak hanya sebuah kesempatan untuk kita, tetapi juga kita harus mengerti bahwa kita harus sadar, ya, kita harus be aware bahwa kita harus eh, berbuah. Ya, banyak orang Kristen seperti ini. Ya, ingat tidak, saudara, tentang 10 anak gadis itu yang digambarkan 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Ya, eh, dalam Matius pasal 25 ayat yang kelima. Matius 25 ayat yang kelima itu luar biasa kita belajar di sana. Tetapi karena mempelai itu, kita tahu ke-10 gadis ini sedang menunggu mempelai, ya, pengantin pria. Kita menulis karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, ya, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi yang tertidur itu bukan yang 5 anak darah yang bodoh saja. Ya, 5 anak darah yang bijaksana pun ikut tertidur juga. Mungkin bayangan kita selama ini kita lupa yang ketiduran itu hanya yang bodoh, ya, hanya 5 yang bodoh. Tapi ternyata yang 5 yang bijaksana juga ketiduran juga, gitu. Jadi dalam hidup ini memang tidak selamanya kita pada level boleh saya katakan high profile kerohanian kita tuh pada level yang ini. Ada waktunya kita seperti orang kita lah ya sebagai manusia kita perlu tidur. Ada gambaran bahwa terkadang kerohanian kita merasa capek atau kelelahan. Istilahnya burnout. That's okay, that is normal gitu loh. Karena karena di sini kita bisa melihat bahwa 5 anak gadis yang bijaksana pun mereka ketiduran juga. Alkitab jelas menulis, ya, karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Perhatikan, mengantuklah mereka semuanya, ya, ketiduran. Nah, perhatikan, kita tahu bahwa 5 anak darah yang bodoh itu, ya, mereka tidak mempunyai persediaan minyak. Perhatikan di sini. Mereka tidak mempunyai persediaan minyak. Sedangkan 5 anak darah yang bijaksana, mereka mempunyai persediaan minyak. Kita tahu cerita itu, ya, perumpamaan itu, sebagaimana Yesus berikan buat kita melalui Alkitab. Nah, boleh saya katakan seperti ini, ya. Mereka tidak sadar, nah ini dia. Mereka tidak sadar kenapa waktu
pada saat itu, ya, yang seharusnya mereka tidur, kenapa mereka tidak pakai? Untuk itu mereka persiapkan minyak mereka. Atau kita tahu setelah mereka bangun, ke sepuluh-sepuluhnya bangun karena mereka mendengar suara orang yang berseru, ya pengantin pria datang, song-songlah dia. Wah, ke sepuluh-sepuluhnya siap-siap mereka bangun dari tidur. Dan kita tahu 5 anak darah yang bodoh, ya mereka sadar persediaan minyak mereka sudah hampir habis dan mereka pergi membeli minyak. Itu pun atas saran daripada 5 anak yang bijaksana. Ya, karena mereka minta minyak dari 5 anak gadis yang bijaksana, berikanlah kami minyak sedikit. Tapi 5 anak darah yang bijaksana berkata, jangan, nanti tidak cukup untuk kami, juga tidak cukup untuk kalian. Ya, jadi lebih baik pergilah, ya, membeli minyak. Jadi artinya ada eh, ada kesempatan, ada opportunity, ya, di sana. Ya, tetapi mereka tidak sadar kenapa mereka tidak pergunakan kesempatan itu. Mumpung lagi belum mendengar suara orang yang berseru menyongsong pria, pengantin pria datang. Ya, kenapa begitu pengantin pria datang baru mereka pergi? Jadi artinya yang pertama, kita tidak hanya harus mengerti bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Ya, kita sering kan dengar itu. Pujian itu, hidup ini adalah kesempatan, ya kan? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nah, kita hasilkan buah-buah kita di sana. Nah, yang kedua, kita harus sadar, be aware. Setiap hari kita harus sadar. Maka dibilang, berjaga-jagalah. Ya, tetapi seringkali kita gereja Tuhan nih kita berjaga-jaga, tapi kita nggak sadar gitu loh bahwa ternyata persediaan kita nih sudah mulai habis. Ya, mungkin iman kita sudah mulai turun, 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 turun. Ya, kita sudah kita sudah burn out, kita sudah saya gambarkan yang waktu minggu lalu juga Petrus sudah tidak interesting, sudah tidak antusias, padahal di sebelah dia, ya itu Yesus sedang dikerumuni orang. Saya gambarkan itu sebuah revival lah, revival rohani. Tapi Petrus sudah nggak interest, dia sudah tidak antusias. Nah, banyak orang Kristen di akhir zaman seperti itu. Kita Kristen, kita melayani Tuhan, tapi sesungguhnya kita sudah tidak berapi-api lagi. Ya, jadi kita harus sadar akan hal itu. Ya, kekristenan tanpa pengurapan, ya minyak yang habis atau minyak itu gambaran the anointing of God. Ya, kita melayani Tuhan is not by just talent, ya. Talent, ya, pleasant people. Saya boleh katakan talenta kita bisa menyenangkan, ya, orang-orang di sekitar kita. Talenta kita memuji Tuhan, talenta kita melayani, talenta kita berkhotbah itu bisa menyenangkan manusia. Ya, tetapi ingat baik-baik, the anointing of God, pengurapan Tuhan, that's the break the chain. Ya, pengurapan itu mematahkan setiap belenggu-belenggu iblis. Ya, jadi kalau buat saya lebih baik kita melayani Tuhan dengan anointing. Ya, mungkin kita tidak pintar berkhotbah. Mungkin suara kita tidak terlalu tinggi seperti Whitney Houston kita menyanyi. Tapi waktu kita menaikkan pujian, kita menyampaikan kata-kata firman Tuhan. There is the anointing in there. Itu menguatkan mereka yang mendengar, menyembuhkan mereka yang sakit, ya, menguatkan mereka yang lemah. Ya, jadi kita harus sadar. Ya, jadi buah-buah kesadaran itu penting. Ya, saya saya teringat ya dalam poin yang kedua ini. Ya, masih lebih baik, boleh saya gambarkan, masih lebih baik gereja mula-mula tipe Adam itu. Ya, yang mengetahui bahwa mereka telanjang itu Adam dan Hawa. Mereka sadar. Kan Tuhan tanya, ya, kenapa kalian bersembunyi? Ya, oh, sesungguhnya kami malu karena kami telanjang. Kami telanjang. Jadi itu pengakuan Adam. Dia sadar kami ini telanjang, makanya kami malu. Nah, Alkitab katakan dalam surat Wahyu,
Justru Yesus yang menegur gereja akhir zaman. Engkau berkata engkau kaya, ya, engkau punya segala-galanya, tapi sesungguhnya engkau itu miskin, telanjang, buta, ya. Itu teguran Tuhan. Jadi justru masih dalam kitab Kejadian, ya, gereja mula-mula itu boleh saya gambarkan itu gereja Adam, mereka sadar mereka telanjang. Tapi gereja akhir zaman ini dalam kitab Wahyu justru Yesus yang menegur, ya, engkau itu telanjang, ya. Jadi gereja akhir zaman ini kita nggak sadar, ya, kita nggak be aware dengan keadaan kita. Jadi perhatikan baik-baik. Poin yang kedua, kita harus sadar, ya, bahwa iblis itu bekerja tidak hanya pada saat kita eh, berbuah-buah, tapi seringkali kita tidak sadar bahwa hidup kita itu harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, ya. Peka saja tidak cukup kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Ya, Adam dan Hawa mereka masih dengar Tuhan melangkah. Hey, where are you? Di mana kamu? Ya, mereka masih mendengar ketika Tuhan memanggil nama mereka. Ya, nah itu poin yang kedua. Yang terakhir, don't be afraid, jangan takut. Ya, Alkitab menulis sebab kepadamu Tuhan memberikan roh kekuatan, ya, bukan roh ketakutan. Ya, nah buah-buah kita itu kita harus menghadapi dunia ini. Dunia ini saat ini boleh kita lihat, ya, saya teringat Yesus katakan bahwa jangan engkau heran anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada engkau. Saya percaya waktu Yesus katakan itu, Yesus dalam hatinya menangis. Kita dikatakan anak-anak Tuhan, tapi seringkali kita kalah menghadapi anak-anak dunia ini. Jadi kita tidak boleh hanya tulus, tapi kita harus cerdik. Alkitab juga menulis, ya, supaya engkau cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Kalau kita hanya mengandalkan kecerdikan kita, ya, pengetahuan kita, kita kalah sama anak-anak dunia ini. Ya, dengan tipu muslihat dunia ini, kita harus melawan dunia ini dengan hikmat, ya, dengan hikmat. Nah, ingat waktu berbicara tentang buah, ya, ada satu pelajaran yang baik, ya, dan eh, itu kita bisa lihat dalam Matius pasal yang ke-13 dan yang ke-25. Poin yang ketiga ini saya akan berbicara tentang don't be afraid, jangan takut menghadapi dunia. Kita harus berani menunjukkan buah-buah keberanian kita, buah-buah yang berani menghadapi tantangan, buah-buah yang membangkitkan iman kita. Ya, Matius 13 ayat ke-25. Ini contoh yang baik sekali. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih, lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Nah, perhatikan ayat yang ke-26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepada berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh. Nah, perhatikan ini. Ya, biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, perhatikan. Jadi kita tidak bisa mengelak. Karena musuh juga, the enemy, setan dengan segala kekuatannya, dia juga menaburkan benih. Dia juga menaburkan pohon-pohon yang tumbuh. Tapi ingat, perhatikan ini. Apa yang membedakan gandum dengan lalang? Buah. Karena lalang tidak pernah berbuah. Makanya
Alkitab menulis dan ayat yang ke-30 itu, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah dia berberkas-berkas untuk dibakar. Tidak ada dikatakan kumpulkanlah lalang itu dan tuailah buah-buahnya. Tidak. Karena apa? Lalang tidak pernah berbuah. Nah, tapi kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku karena hanya gandum yang berbuah, lalang tidak berbuah. Tapi yang menjadi masalah adalah keduanya tumbuh bersama. Jadi, kita tidak bisa mengelak daripada lalang yang memang tumbuh di sekitar kita. Jadi, kemanapun engkau pergi dalam kehidupanmu sebagai anak-anak Tuhan, engkau tidak bisa menghindar daripada serangan, tidak bisa menghindar daripada tantangan. Ya, yang menjadi poin kita adalah berbuah, gitu loh. Bahkan murid-murid bilang, loh, kan kami sudah tabur benih yang baik. Nah, sering kan kita seperti itu. Tapi kenapa lalang itu tumbuh juga? Ya. Dan bagaimana Tuhan kalau kami cabut eh, lalang itu? Tuhan bilang, oh no, 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 jangan. Sebab nanti gandumnya ikut tercabut. Ya. Jadi artinya begini, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita itu berbuah. Yang pertama tadi dikatakan, pergunakan setiap kesempatan dalam hidupmu untuk berbuah. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, be aware, sadarlah bahwa kehidupan kita, ya, kita harus menjaga minyak, kita harus menjaga pengurapan Tuhan dalam hidup kita. Ya, yang ketiga, ini yang paling penting dalam hidup kita. Ya, jangan mengelak dari tantangan, jangan mengelak dari masalah, jangan lari daripada hal-hal yang memang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kalau memang Tuhan yang seperti saya sampaikan minggu lalu, kalau memang Tuhan izinkan kita di diberikan Tuhan memang harus memakan buah yang asam, buah yang pahit, don't be afraid, makan aja, nggak apa-apa itu Tuhan 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 tetap pegang kok kontrolnya, kendali hidup kita supaya kita bisa merasakan ya asam dan manis itu. Kan saya sudah singgung juga itu bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tidak dikatakan kecaplah ya dan lihatlah betapa manisnya Tuhan. Tidak dibilang kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dalam hal yang manis, dalam hal yang asam atau pahit, kita bisa merasakan menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, ya, bukankah saya juga sudah berikan contoh itu? Waktu perjamuan terakhir, Yesus mengambil anggur, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Anggur itu manis. Mereka minum bersama-sama. Waktu saat-saat dia mau mengembuskan nafasnya, dia katakan, aku haus. Dan mereka, prajurit itu memberikan Yesus anggur yang asam. Asam. Ya. Nah, hidup kita juga seperti itu. Ya, bahwa don't be afraid. Ya, kita tidak bisa menghindar. Ingat itu, kita tidak bisa menghindar. Intinya begini, kemanapun engkau pergi sebagai orang Kristen, jangan coba engkau menghindar daripada hal-hal yang engkau harus lewati. Ya, banyak kali kita dalam pelayanan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Aduh Tuhan, saya sudah lakukan ini, sudah kenapa saya harus lewati ini? It's okay, kata Tuhan. Gak apa-apa. Gitu. Jadi itu akan membuka wawasan kita, puji Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Aku bisa masih menikmati. Artinya begini, itu dikatakan Tuhan, kecaplah dan lihatlah. Jadi artinya selama kita masih bisa mengecap, itu kan bahasa akar daripada taste ya. Merasakan taste. Jadi kalau kita masih bisa merasakan manis lidah kita, kita masih bisa merasakan pahit, itu menunjukkan kita sehat. Coba kalau engkau lagi sakit, pasti kita pernah sakit. Kita nggak bisa rasa apa-apa, hambar kan? Ya, makan yang ini hambar, minum yang ini hambar. Ya, itu artinya kita lagi nggak sehat. Berarti kalau kita masih bisa merasakan yang manis, kita masih bisa merasakan yang pahit atau asam, itu berarti kerohanian kita sehat. Ya, itu berarti kekristenan kita sehat. Itu artinya pengajaran kita sehat. Firman yang kita sampaikan sehat.
Itu saya diajar Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kalau saya dalam dalam pelayanan saya masih mengalami hal-hal ini. Tuhan katakan, baik, engkau masih bisa merasakan itu. Itu artinya kerohanian itu masih sehat. Puji Tuhan. Itu Roh Kudus luar biasa, saudara. Jadi apa poin yang ketiga ini adalah hasilkan buah-buah kekuatan daripada Tuhan, keberanian menghadapi hidup ini. Ya, ya. Menangis itu bukan artinya kita cengeng, bukan. Menangis itu kita terharu melihat kasih kebaikan Tuhan. Ya, jadi eh, kita tidak dapat menghindar daripada buah yang asam, yang pahit. Tapi tantangan itu boleh saya katakan menunjukkan bahwa kita sudah semakin dewasa dalam Tuhan. Ya, perbedaan itu biasa dalam gereja. Perbedaan itu biasa di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi perbedaan itu membuat kita semakin dewasa, kita masih bisa membedakan mana yang asam, mana yang pahit, mana yang manis. Kalau kita sudah tidak bisa membedakan mana yang asam, mana yang manis, nah itu yang bahaya. Berarti kita belum dewasa. Seperti anak kecil kan maunya yang manis terus, makan bonbon itu, makan permen maunya yang manis terus. Jadi inilah yang saya baikkan buat kita. Ya, biarlah saudara dan saya, sepulangnya saya pulang dari negeri Belanda ini, saya sungguh-sungguh saya diberkati. Ya, pelajaran ini saya dapat ketika saya tidak hanya telah lama melayani Tuhan, tetapi juga melalui tema yang Pak Gembala berikan itu juga membuka wawasan saya. Ya, pengertian tentang buah yang asam dan yang manis. Pengertian tentang kita tidak hanya bertumbuh, tapi juga harus berbuah. Pengertian tentang kita harus sadar, pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, setiap anak-anakmu yang ada di Zoom ini, Engkau mengenal hati mereka masing-masing, termasuk hatiku Tuhan. Benar Bapa, secara manusia, secara normal Engkau tahu keberadaan kami, kemampuan kami dalam hidup ini. Ketika kami diperhadapkan tentang satu keadaan, satu tantangan, tapi ternyata Tuhan Engkau ingatkan kami pada hari ini. Tantangan itu merupakan sebuah satu kesempatan buat kami untuk berbuah. Tantangan itu tidak membuat kami lemah, justru kami melihat ini sebuah satu kesempatan untuk kami menghasilkan buah lebih banyak lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyadarkan kami. Lihatlah di sekeliling kami sebab ladang sudah menguning. Tapi penuai-penuai sangat sedikit. Tuhan, pakailah hidup kami. Pakailah gereja kasih Kristus sebagai salah satu alatmu. Dengan alat-alatmu yang lain. Dengan jala-jala yang kau sudah persiapkan. Aku berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan. Baik di gereja kasih Kristus dan juga buat mereka Tuhan. Yang sudah pergi meninggalkan kami. Tapi itu hanya sebagai secara manusia, tapi secara roh kami bersyukur. Mereka boleh menjadi berkat di tempat di mana Tuhan telah menempatkan mereka masing-masing. Tuhan terima kasih. Pakai mereka Tuhan. Pakai kehidupan mereka. Dan khususnya kami, jemaat Tuhan dalam gereja kasih Kristus ini. Satu persatu Tuhan. Biarlah kami senantiasa be aware, sadar. Dan tidak hanya berjaga-jaga, tapi sadar Tuhan. Dan kami percaya Bapa, hidup kami setiap hari Bapa, Engkau perhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sering kali kami tidak mengerti. Tapi Tuhan, kami tahu akan ada perbedaan antara lalang dan gandum. Biarlah kami tidak hanya menghasilkan buah, tapi buah-buah kehidupan kami itu bermanfaat, menjadi berkat buat orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Aku memberkati seluruh jemaat Tuhan, memberkati setiap satu persatu dalam Zoom ini. Berkat-berkat spiritual dalam kehidupanmu. Aku berdoa biar anointing Tuhan mengalir dalam hidupmu. Minyak pengurapan Tuhan mengalir dalam hidupmu. Engkau melayani Tuhan. Engkau memuji Tuhan. Bukan karena kepintaranmu, bukan karena pengetahuanmu, bukan karena talentmu, tapi karena pengurapan Tuhan yang mengurapi
mulutmu, lidahmu, bibirmu, hatimu. Engkau berjalan di dalam kekuatan daripada Tuhan. Ketika engkau berkata iya, kuasa Tuhan bekerja. Ketika engkau mengikat, akan terikat di sorga. Ketika engkau melepaskan, akan terlepas di sorga. Engkau berjalan dalam otoritas Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu. Jadilah pohon yang menghasilkan buah-buah. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih akan pengurapan-Mu yang baru buat kami. Kami sudah berucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini di mana kami telah dilayani firman Tuhan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Otto Topea. Kelanjutan daripada firman Tuhan pada hari Minggu saat ulang tahun gereja kami yang ke-35 tahun. Terima kasih Tuhan, ini menambahkan lagi kekuatan kami, iman kami, bahkan meneguhkan Tuhan. Bahwa apa yang telah difirmankan oleh hamba-Mu itu juga khusus untuk kami yang hadir saat ini, juga untuk jemaat gereja kasih Kristus. Supaya kami dapat bertumbuh, berbuah lebat. Dan kami sudah dijelaskan ciri-ciri untuk kami dapat berbuah lebat itu kami harus sadar. Kami juga harus tahu dan kami diberi kesempatan selama kami masih bisa bernafas saat ini Tuhan Yesus. Ini ada satu kesempatan Tuhan. Supaya kami dapat tidak hanya bertumbuh tapi berbuah lebat. Kami harus sadar Engkau yang tempatkan kami di dunia ini Tuhan. Berarti ada maksud-maksud yang Engkau sudah berikan kepada kami. Bukan hanya talenta, bukan hanya kepintaran kami. Dan bahkan bukan hanya kemauan kami Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Engkau ingin supaya kami menjadi berkat bagi setiap orang yang kami temui, bahkan berkat dalam usaha kami menjadi berkat dalam pekerjaan kami, dalam keluarga rumah tangga kami. Dan terlebih Tuhan, kami diajarkan untuk berbuah lebat ini supaya jangan takut menghadapi dunia ini. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau selalu menyertai kami. Biarlah kami terus mengecap dan menikmati akan kebaikan-Mu. Bukan kehidupan kami yang manis atau asam, tapi kebaikan-Mu Tuhan. Walaupun kami masuk dalam kehidupan yang manis dan asam, Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Otto Tapea yang telah melayani firman Tuhan hari Minggu dan juga malam hari ini. Engkau berkati dia Tuhan Yesus. Berkati pelayanannya yang nanti hari Jumat hamba-Mu akan berangkat menuju Frankfurt, Jerman untuk melayani di gereja utusan Pantekosta Frankfurt, Jerman yang juga merayakan ulang tahunnya yang ke-33 tahun. Tuhan, sebagaimana Engkau pakai hamba-Mu Pendeta Otto Tapea di negeri Belanda ini, Engkau juga akan pakai beliau di Jerman nantinya. Dan setelah itu hari Senin tanggal 15 hamba-Mu akan kembali ke San Francisco ke Amerika. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu tetap turun ke atas hamba-Mu ini. Berkati juga keluarganya, berkati juga akan anak-anak, menantu dan cucu-cucunya. Khususnya Tuhan, kami juga mau berdoa. Mari kita jemaat Tuhan, kita sama-sama rentangkan tangan kita ke arah hamba Tuhan Pak Otto Tapea. Tuhan, kalau kami dengar nanti pada bulan Juli nanti akan masuk dalam operasi yang kedua, Tuhan Yesus biarlah Engkau jamah akan hamba-Mu ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk kesembuhan secara total dan pemulihan. Tapi juga Tuhan, kalau Engkau izinkan juga hamba-Mu ini akan masuk dalam operasi, biarlah Tuhan Engkau juga pakai tangan-tangan para dokter, para nurse, dan juga setiap ahli-ahli kedokteran yang akan menangani hamba-Mu Pak Otto ini, biar mereka juga melakukannya sesuai dengan pimpinan-Mu. Engkau juga Tuhan sekali lagi akan pakai akan tangan para dokter, para ahli-ahli kedokteran ini Tuhan Yesus untuk dapat mengoperasi akan hamba-Mu ini supaya hasilnya itu kan baik dan supaya Bapak Pendeta Otto Tapea juga tetap melayani-Mu Tuhan dan tetap beritakan kabar kesukaan,
Injil kerajaan surga di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan kita. Dan saat ini izinkan hamba juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, untuk Pak Tony, Pak Johan, Ibu Angki, Ibu Yuke, Ibu Yuli, untuk untuk saudara Ray dan Inggar, juga untuk Ibu Yanti, Ibu Ade Ivon, dan Ibu Desi Alwi, Tuhan Yesus, yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkati mereka masing-masing, berkati keluarga mereka masing-masing Tuhan, untuk juga pekerjaan atau usaha mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau buat mereka selalu berhasil. Terlebih Tuhan, Engkau juga jadikan mereka berkat karena Engkau sudah memberkati mereka dengan luar biasa. Bahkan Tuhan, bukan hanya menjadi berkat, tapi mereka menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada, dimanapun Engkau tempatkan mereka, di pekerjaan mereka, usaha, atau dalam keluarga, rumah tangga, dalam pergaulan, atau apapun juga Tuhan. Engkau akan pakai mereka, karena kedatanganmu sudah semakin dekat. Maka tadi kami sudah diingatkan, ini adalah kesempatan kami, bukan hanya berbuah lebat, tapi kesempatan kami untuk menginjil, memberitakan Injil kebenaran firman-Mu. Apa yang sudah kami dengar selama ini, Tuhan, kami ingin bagikan kepada setiap orang yang kami kenal, setiap orang yang kami cintai. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sekali lagi juga anak-anak, menantu, cucu kami, berkati akan suami, istri Tuhan Yesus, siapapun juga Tuhan yang kami cintai. Tuhan, Kau juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa menyertai kita sekalian. Dan sebentar kami akan beristirahat untuk tidur malam. Engkau tetap jaga kami, lindungi kami saat kami sedang tidur, Tuhan. Dan Kau bangunkan kami di hari esok. Bersama-sama dengan Engkau kami akan lakukan hal yang dahsyat dan luar biasa. Karena penyertaan-Mu tetap turun ke atas kami di hari esok. Dan biarlah kami mendapat hari yang baru, hati yang baru, pikiran baru, dan hal-hal yang baru dan indah pun dapat kami alami di esok hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Yesus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama rentangkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera melalui anaknya Yesus Kristus dan kepenuhan daripada Roh Kudus. Dan kita sebagai umat pilihan Tuhan menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di atas awan-awan untuk menjemput kita bahkan memerintah bersama-sama dengan Dia. Maranatha, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati Pak Oto, terima kasih banyak. Kalian yang hadir malam hari ini, terima kasih. Untuk yang baru ini juga, itu adik, memberkati adik Ivon ya, Ibu Ade, Mama Ibu Desi. Sekali lagi terima kasih, Bu Yuke, Ibu Yuli, Yanti, Reinggar, Angki, Pak Johan, dan Maria juga, Pak Tony. Haleluya. Tuhan